Halo guys, masih soal tarif ya. Dan kali ini saya tertarik dengan jurus yang akan digunakan Pak Prabowo untuk menanggulangi dampak dari kebijakan Donald Trump ini. Yaitu ada 3 jurus: makanan bergizi gratis, hilirisasi, dan bridge. Ya, saya rasa tidak cukup satu video untuk membahas ketiga jurus ini ya. Tapi kita coba satu persatu lah. Yang pertama adalah makan bergizi gratis. Ini kalau kita perhatikan ya, MBG ini bagi negara kita, bagi pemerintahan Pak Prabowo ini seolah-olah seperti obat dewa gitu. Semua penyakit bisa selesai dengan obat ini. Karena kalau kita perhatikan, semua masalah pasti ujung-ujungnya solusinya makan bergizi gratis. Begitu juga dengan kebijakan tarif impor ini. Nah, program makan bergizi gratis seperti yang sudah sering kita bahas ya, ini kan diusung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya, terutama anak-anak dan ibu hamil. Dan setelah berjalan beberapa lama, ya, program ini banyak sekali mendapatkan kritik tajam dan banyak hal lah yang harus dicermati untuk memahami implikasi jangka panjangnya. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh soal visinya, ya, program MBG ini kan bertujuan mengurangi malnutrisi ya. Jadi dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan malnutrisi di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Nah, lalu kemudian akan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kata Pak Prabowo, dia berargumen bahwa dengan gizi yang baik, produktivitas masyarakat akan meningkat sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Nah, ini yang dikasih makan bukannya anak-anak sekolah ya, SD, SMP gitu. Ya begitulah. Nah lalu MBG ini juga kan tentunya bertujuan untuk ya mendukung pendidikan lah. Jadi makanan bergizi di sekolah diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa. Nah, saya rasa ini sepakat ya. Nah, tapi kalau kita lihat program ini, maka salah satu kritik yang paling mendasar kalau menurut saya dari program ini adalah ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Jadi meskipun MBG bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, tapi realitasnya adalah Indonesia ini masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras dan 1,8 juta ton sayuran setiap tahun. Nah, ketergantungan ini menjadi masalah serius ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Nah, kalau kita lihat contohnya lah ya, kenaikan harga beras impor dari Vietnam yang melonjak nih dari 12.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram dalam waktu singkat. Ini kan menunjukkan betapa rentannya ketergantungan ini. Jika harga barang-barang impor terus meningkat, maka biaya program MBG tentunya akan semakin membengkak. Dan ini berpotensi mengakibatkan defisit anggaran yang jauh lebih besar lagi. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal inflasi ya. Jadi inflasi pangan yang mencapai 6,8% pada Maret 2025 ini menjadi sinyal peringatan bahwa meskipun ada program makan gratis, harga kebutuhan pokok lainnya bisa melonjak tajam. Dan ini menciptakan situasi di mana rakyat mungkin mendapatkan makanan gratis untuk sementara waktu, tapi pada saat yang sama mereka harus menghadapi kenaikan harga barang-barang lainnya. Lalu bagaimana dengan dampak jangka panjangnya? Nah, kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini dapat menggerogoti daya beli masyarakat semakin dalam lagi gitu. Jadi secara keseluruhan rakyat mungkin merasa senang lah dengan program ini dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang mereka akan merasakan dampak yang sangat negatif dari inflasi yang semakin tidak terkendali. Nah, lalu belum lagi kalau dihubungkan dengan beban anggaran negara. Karena dengan anggaran sebesar 450 triliun per tahun ini untuk program ini, ada kekhawatiran besar bahwa keberlanjutan soal pendanaannya ini akan menjadi masalah. Karena negara sudah mengalami defisit anggaran sebesar 600 triliun lebih sekarang ini.
dan utang luar negeri lebih dari 7.000 triliun, bahkan 8.000 triliun. Nah, setiap pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak hanya menambah beban utang, tapi juga meningkatkan biaya utang pemerintah. Dan ini menciptakan lingkaran setan, di mana pemerintah akan terjebak dalam utang yang semakin menumpuk hanya untuk mendanai program populis tanpa pertimbangan yang matang. Jadi ya banyak pengamat sih ya yang expert itu yang mengatakan bahwa memang MBG ini adalah hanya sebagai strategi populis yang dirancang untuk menarik dukungan rakyat menjelang pemilihan umum saja. Dan program ini tampaknya lebih fokus pada pencitraan daripada solusi nyata untuk masalah gizi dan kemiskinan. Ya, Prabowo mungkin berpikir bahwa dia sedang membangun legasi positif gitu ya, membangun legasinya gitu. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa dia justru menciptakan ilusi yang kelihatannya manis gitu ya, yang mungkin dapat berujung pada krisis ekonomi yang lebih besar di masa depan. Karena rakyat mungkin bersorak saat ini ya, tetapi mereka akan merasakan dampaknya ketika janji manis ini tidak bisa terwujud nyata. Jadi saya rasa program makan bergizi gratis memiliki potensi ya bisalah bermanfaat ya bagi kesehatan masyarakat. Tapi ini banyak sekali hal yang harus dicermati, seperti ketergantungan pada impor pangan, resiko inflasi tadi, beban anggaran negara yang berat, dan sifat populis dari program ini yang perlu diperhatikan dengan seksama. Tanpa strategi jangka panjang yang jelas dan pengelolaan anggaran yang hati-hati, maka MBG bisa berakhir sebagai bumerang bagi ekonomi negara kita. Jadi saya rasa Pak Prabowo perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, agar program ini memang tidak hanya menjadi slogan kosong saja, tapi benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Nah, jadi kira-kira apakah kalian setuju bahwa program MBG ini akan bisa mengatasi dampak dari tarif impor 32% Donald Trump ini? Salam.